Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di bimbingan klasikal kali ini. Sebelum kita melanjutkan pada kegiatan bimbingan klasikal, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Agar kita lebih fresh dan bisa konsentrasi pada saat bimbingan klasikal, kita main dulu ice breaking. Nah, ice breaking-nya ini tebak-tebakan. Nanti nama yang saya sebut harus menjawab pertanyaan dari saya. Nah, kalau misalkan jawabannya salah, nanti harus menyebutkan cita-cita yang kalian inginkan atau pekerjaan yang kalian inginkan beserta alasannya. Misalkan cita-cita saya jadi dokter, alasannya karena dokter bisa membantu atau menolong orang sakit. Dapat dipahami? Bisa Ibu. Ya, saya mulai aja ya. Saya mau panggil Tessa. Pertanyaannya, kalau pagi berjalan 4 kaki, kalau siang hari berjalan 2 kaki, kalau malam hari berjalan 3 kaki. Apakah itu? Gak tahu Bu. Ya udah sok sebutin aja cita-cita Tessa jadi apa sama alasannya kenapa. Cita-citanya pengen jadi guru biar bisa ngasih ilmu ke anak-anak Bu. Bagus ya. Sekarang mau panggil Fajri. Ya Ibu. Kalau pagi berjalan 4 kaki, siang hari berjalan 2 kaki. Nah, kalau malam hari berjalan 4 kaki. Apakah itu? Tahu. Pas. Aduh. Sok, itu aja. Sebutin cita-cita sama alasannya. Cita-cita saya menjadi guru BK. Alasannya karena saya ingin membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Bagus ya cita-citanya. Nah, sepertinya ice breaking-nya sekian ya. Agar kita dapat mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke materi bimbingan klasikal. Boleh minta bantu share screen? Nah, bimbingan klasikal kali ini yaitu bidang bidang karir. Nah, judulnya itu memilih karir yang tepat. Tujuannya itu agar kalian itu dapat memilih karir yang tepat sesuai dengan bakat dan minat atau kemampuan kalian. Terus agar kalian juga dapat mempersiapkan secara matang gitu karir yang kalian inginkan. Slide selanjutnya. Nah, apa sih karir itu? Karir itu semua urutan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan perilaku yang pernah dijalani atau diduduki seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Nah, kalau secara luasnya atau secara umumnya, karir itu adalah sebuah pekerjaan seseorang. Nah, atau jabatan dari pekerjaan seseorang. Nah, contohnya itu kalau pekerjaan itu misalkan dokter. Nah, jabatannya itu misalkan sebagai manajer. Nah, seperti itu. Slide selanjutnya. Nah,
sekarang ada tujuan dari karir. Boleh di next. Nah, tujuannya itu agar mempunyai rencana yang matang untuk masa depan. Jadi maksudnya itu dengan adanya tujuan dari karir ini, kalian itu dapat mempersiapkan apa yang diperlukan untuk karir kalian ke depannya gitu. Misalkan ya, contohnya Palah cita-citanya jadi apa? Pengusaha. Nah, jadi Palah ini bisa mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang pengusaha seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, sekarang ada cara memilih karir yang tepat. Nah, yang pertama ada kenali kemampuan dan minat. Nah, sebelum kita memilih karir, kita tuh harus mengetahui dulu minat kita sama bakat kita ini apa. Misalkan kita tahu nih minat kita apa. Nah, kita juga harus mengetahui bakat kita itu apa agar lebih sesuai gitu karir kita dengan kemampuan, minat, bakat kita. Nah, yang kedua ada meminta saran orang lain. Nah, dengan kita meminta saran kepada orang lain, terutama orangnya itu sudah bekerja, misalkan udah punya karir nih, kita itu jadi bisa lebih mempertimbangkan karir apa yang cocok untuk kita gitu. Nah, yang ketiga, pahami deskripsi apa yang kamu mau. Kita juga harus memahami apa yang kita inginkan untuk karir kita di masa depan gitu agar kita menjalaninya juga lancar gitu, gak terpaksa. Nah, yang keempat, tentukan tujuan. Nah, sesudah kita mengetahui minat dan bakat kita, kita harus menentukan tujuan agar kita bisa mempersiapkan karir kita. Nah, yang kelima, sesuaikan dengan hobi. Nah, agar misalkan pekerjaan kita dijalani agar lebih senang gitu, kita juga bisa menyesuaikan dengan hobi kita. Jadi pada saat kita mempunyai karir nih, kita tuh gak ngerasa terpaksa gitu menjalankan karir kita. Nah, yang terakhir ada berkarir dengan sungguh-sungguh. Nah, kita juga harus bersungguh-sungguh gitu dalam mempersiapkan karir yang kita inginkan supaya karirnya itu berhasil atau tercapai lah intinya gitu, seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan pada kegiatan bimbingan klasikal kali ini, Ibu mau bertanya dulu kepada Tessa. Ya, Bu. Ibu mau nanya dulu, kan barusan udah mendengar ya penjelasan dari Ibu mengenai karir. Nah, menurut Tessa, karir yang dikatakan berhasil itu karir yang seperti apa? Atau seperti yang bagaimana gitu? Kalau menurut saya, karir yang berhasil itu ketika kita gitu dapat meraih apa yang kita ingin dicapai. Jadi sesuai cita-cita kita nanti teh sesuai sama harapan yang ingin kita capai gitu, Bu. Ya, betul ya. Sekarang coba menurut siapa ya? Menurut Amel. Ya, Bu. Menurut Amel, karir yang seperti apa yang dikatakan berhasil? Kalau menurut saya, kalau karir apa Bu? Ibu mohon maaf, bisa diulang? Menurut Amel, karir yang dikatakan berhasil itu karir yang seperti apa? Hampir sama, betul sekali ya yang dikatakan oleh Tessa. Jadi karir yang
sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya, benar, Ini bagus sih. karir yang mau kita capai itu seperti apa. Kemudian apabila kita mencapai dengan keinginan kita tersebut, karir yang ingin dicapai, maka itu menjadi disebut karir yang berhasil gitu, Bu. Ya, betul. Bagus ya jawabannya. Jadi, karir yang berhasil itu adalah suatu pencapaian diri seseorang, bukan tentang siapa yang paling tinggi, misalkan kedudukannya ya. Jadi, karir yang berhasil itu ketika kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan, apakah ada yang mau menyimpulkan? Atau Saya saya mau tunjuk? nyambung, Bu. Boleh. Jadi karir itu dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan suatu pekerjaan tertentu. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui karir yang kita yang tepat gitu. Salah satunya mengenali kemampuan dan minat. Jadi kita harus bisa mengenali kemampuan diri kita sendiri dan juga minat kita kemana. Hal itu akan membuat karir kita menjadi sesuai gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, bagus ya kesimpulannya. Jadi, Ibu simpulkan kembali bahwa karir itu merupakan posisi seseorang dalam suatu pekerjaan. Nah, sebelum diakhiri, Ibu ada tugas dulu untuk evaluasi, yaitu deskripsikan karir yang kamu inginkan untuk masa depan. Nah, tugasnya dikumpulkan di Google Classroom terakhir atau paling lambat jam 2 siang. Mungkin cukup sekian bimbingan klasikal kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.